Tegal, Minggu 30 Mei 2021. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, hari ini adalah ibadat Minggu Trinitas. Pemimpin liturgi Penatua Iwan Kurniawan dan pengkhotbah oleh Pendeta Hilton Tantra dari Gereja Kristus Ketapang, Jakarta. 2. Tanggal 6 Juni 2021, kita akan memulai ibadah onsite dengan jumlah kehadiran umat terbatas, yaitu para calon pengurus Badan Pelayanan periode pelayanan 2021 sampai 2023 yang akan dilantik. Ibadat tersebut juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Tegal. 3. Ibadat Minggu onsite selanjutnya akan dihadiri umat secara terbatas maksimal 50 orang, kecuali pelayan ibadat. Anda dapat mendaftarkan diri kepada pengurus wilayah atau Badan Pelayanan Pos Jemaat Slawi atau melalui WhatsApp Group masing-masing wilayah dan pos jemaat Slawi dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat. 4. Persidangan Majelis Jemaat diperluas atau PMJD 2021 yang merupakan sarana Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan untuk menyampaikan laporan kerja 2020 dan program kerja 2021 kepada anggota jemaat akan diadakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 10 pagi melalui Zoom meeting. Bagi Anda yang akan mengikutinya dan membutuhkan bahan PMJD dalam bentuk PDF, dapat mendaftarkan diri pada kantor gereja paling lambat 2 Juni 2021 untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadat. Kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah mengutus putranya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Allah juga telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kita. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu seminggu setelah Pentakosta. Mari kita memulai ibadat dengan bersama-sama memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema dalam ibadat Minggu Trinitas ini adalah Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Hal ini didasarkan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 13-14 yang berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Sebagai umat yang telah ditebus, maka kita juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kehidupan yang semula berada dalam jerat dosa karena kendali daging, kini telah diambil alih dalam kendali Roh yang telah berkarya, membebaskan kita dari belenggu dosa. Kehadiran Roh Kudus membawa perubahan besar dalam gaya hidup kita dan memampukan kita untuk terus hidup di jalan yang benar, agar identitas sebagai anak-anak Allah semakin nyata. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 21 yang mengatakan, "Tetapi barang siapa melakukan hal yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akui segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perubahan besar semestinya telah terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Engkau ada di hati dan kehidupan kami. Namun pada kenyataannya, lagu perubahan besar hanyalah sekedar kami nyanyikan melalui mulut dan bibir kami. Kami enggan berubah, kami masih egois, kami masih senang dengan keberdosaan kami yang terlihat nikmat, menggoda, dan menggiurkan. Sehingga kami enggan mengizinkan Engkau
masuk dalam hidup kami. Kami enggan melakukan kehendak-Mu. Kami enggan mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami senang melakukan keegoisan kami atas kenikmatan kami sendiri. Pada kesempatan kali ini, kami sungguh menyesalinya ya Tuhan, karena kami mau Engkau pakai untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Karena kami adalah anak-anak Allah, kami mau agar setiap pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami benar-benar mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuntun kami ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 hingga ke-17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, sebab aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal rohani? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Baru saja kita memperingatkan hari Pentakosta. Penta artinya 5, Kosta artinya 10. Jadi artinya dihitung daripada waktu Tuhan Yesus kita mati, dan disitulah sampai sekarang 50, yang artinya terjadi pencurahan Roh Kudus, panen kalau zaman dahulu, ya. Kalau kita belajar tentang Allah Bapa, kita belajar tentang Allah Anak, kita mungkin lebih mengerti. Tetapi di dalam menyikapi tentang Allah Roh Kudus, sampai saat ini masih saja banyak perdebatan, perbedaan pendapat dalam menyikapi pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tema kita. Tema yang diberikan kepada kita adalah roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini gimana lagi ya? Nah, tapi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita juga punya pengalaman bukan? Bagaimana kalau kita seorang ibu, seorang ayah, atau kakak punya adik melihat, atau adik melihat kakak, bahwa kita punya pengalaman, yaitu sakit panas. Pernah? Suatu ketika anak kami sakit panas. Anak kami ini orangnya aktif sekali. Kalau dia sakit-sakit biasa, tenang dia. Wah, dia masih bisa aktivitas. Tetapi kali ini dia diam. Nah, kami jadi menaruh curiga. Kenapa ini ya? Lalu kami dekatkan anak tersebut.
Lalu pas waktu saya dekap, aduh panas sekali. Lalu kami ukur dengan alat termometer, lalu tertulis 39 derajat Celcius. Dan mulailah dia juga menggigil. Aduh, bagaimana ya perasaan kita sebagai orang tua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat itu saya langsung ingin bahwa janganlah anak itu yang menanggung, biarlah saya yang menanggung beban seperti itu. Karena dia menggigil begitu rupa. Nah, pengalaman seperti itu sebetulnya membuat saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa mengerti bagaimana kita pernah menjadi anak, lalu bagaimana kita menjadi orang tua. Nah, kalau di dalam kaitan yang seperti ini, begitu ya, bagaimana seorang yang namanya Nikodemus itu pada waktu bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah senior, dia yang sudah luar biasa, terhormat. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar nabi biasa, guru biasa, tetapi ini luar biasa karena penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Maka dia mengatakan bahwa tidak ada yang seperti engkau karena diutus oleh Allah, kalau Allah tidak menyertainya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus diangkat dan dipuji-puji, lalu dia bilang, ya terima kasih. Oh enggak, dia lalu jawab langsung menusuk ke dalam daripada hati dan pikiran daripada Nikodemus tersebut. Karena Tuhan kita Yesus mengatakan, sesungguh-sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kalau tidak mengerti alur pikiran daripada orang Yahudi, kita tidak akan bisa menangkap kenapa Tuhan Yesus langsung saja mengatakan seperti itu. Begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Seorang Yahudi pada waktu dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi, dia punya kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Pertama, dia adalah umat pilihan Tuhan. Dan di antara umat pilihan itu, maka Mesias akan datang untuk mereka. Wah, mereka punya pemahamannya seperti itu. Maka mereka punya pemahamannya begini. Kalau Tuhan Yahweh itu berkata, tidak ada yang akan selamat di dunia ini, maka mereka punya keyakinan. Satu, seisi keluarga kami pasti akan selamat. Karena apa? Kita ingat doa daripada Tuhan Yesus, ya, pada waktu dia mau menghadap daripada Tuhan. Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Itu merupakan doa daripada orang Yahudi sebelum mereka tidur. Karena mereka tahu pada waktu mereka tidur, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pesawat meledak di rumahnya, atau rudal, atau apapun juga. Maka mereka harus punya keyakinan. Kalaupun kami tidak sadar, kami dalam mimpi tidur, maka kami tahu, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Maka mereka juga doa penutup sebelum tidur, mereka bilang, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi pada waktu tidur, pules mereka. Karena apa? Mereka tahu, mereka sudah di tangan Allah Bapa. Gitu ya. Nah, yang kedua, orang Yahudi punya pemahaman lagi. Kalau ternyata satu isi keluarganya nggak selamat, dia pasti selamat. Karena apa? Dia juga punya keyakinan bahwa dia punya doanya seperti itu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi mereka punya pemahaman yang seperti demikian. Maka mereka sangat bangga dengan apa? Lahir jasmaninya, bahwa mereka keturunan daripada umat pilihan, keturunan daripada bangsa Yahudi, maka mereka punya satu keyakinan bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus justru mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini mengguncang pemikiran daripada Nikodemus dan pasti mengguncang juga orang-orang Yahudi pada zaman itu.
Lalu maka tuh Nikodemus bertanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Begitu kan? Jadi cara berpikirnya Nikodemus adalah, loh, saya udah tua, bagaimana saya harus masuk lagi ke rahim ibunya, lalu habis itu baru lahir lagi, begitu. Nah, itu pemahaman cara pemikiran daripada Yasmani. Maka Tuhan Yesus katakan, sesungguh-sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dia bingung lagi tuh. Tadi dibilang harus lahir kembali. Lalu lahirnya lewat air, lewat roh. Gitu ya. Nah, kita mungkin sebagai orang tua dan juga yang ada di sini pasti kita ngerti, air bisa juga dimengerti pecahnya ketuban ya, waktu lahir kan juga ada air begitu. Tetapi kalau dari roh bagaimana? Begitu ya. Nah, ada satu kata yang sebetulnya menjadi evaluasi bagi saya dan Bapak Ibu, karena kata lahir kembali. Bahasa Inggrisnya born again. Bahasa yang dipakai ini adalah gene anoten. Gene, gen, generasi. Anoten, from above, dari atas. Begitu loh. Jadi kita tidak akan bisa menangkap apa yang sesungguhnya terjadi, karena ini hikmat daripada surga. Dan sekarang diberikan kepada Nikodemus dan juga diberikan kepada saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Karena apa? Kalau kita tidak dilahirkan dari atas, gennya kita tidak dirubah, maka jangan harap saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan disebut mendapat hidup baru. Karena perlu lahir baru, baru bisa hidup baru. Lahir baru itulah yang mengubah cara berpikir kita. Bukan urusan saya lagi, tetapi urusan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya sendiri. Nah, itulah yang harus dimengerti oleh Nikodemus dan harus dimengerti oleh kita juga. Karena tadinya Nikodemus punya satu pemahaman yang luar biasa, bahwa saya dari selisih yang luar biasa, silsilah yang luar biasa. Saya punya darah daging yang jelas, tetapi di sini diingatkan, kalau dari daging itu keinginan daging. Tapi di sini apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi nggak usah heran, cara bicara, cara mengerti pasti beda, gitu ya. Maka Tuhan Yesus contohkan, tahu angin, harusnya mereka langsung tahu angin, begitu ya. Tahu angin, pasti tahu angin. Nah, lalu bagaimana angin itu bertiup? Iya kan? Ditanya. Lalu kita bisa mendengar suara angin. Suaranya seperti apa? Sebetulnya lain-lain. Kalau dia kena pohon, dia bunyi semilir angin, bukan? Tapi kalau menghantam daripada pohon yang cukup keras, lalu terjadi krak dan patah, itu lain lagi. Itu suara, begitu ya. Nah, itu kan kita mengalami kesulitan untuk mengerti hal yang seperti demikian. Bahkan biasanya kan ada suatu lelucon ya. Saya tahu warna angin. Apa warna angin? Biru. Kok biru? Iya, coba kalau masuk angin kita kerok, ya kan? Warnanya biru ke merah-merahan ya. Padahal itu kan saraf kita, gitu ya. Tapi itu menjadi satu pengertian bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa karya Roh Kudus itu maka susah untuk kita mengerti, begitu ya. Tetapi mari kita belajar pelan-pelan tentang apa yang terjadi. Jadi daging hanya dapat memperanakan daging. Roh justru juga memperanakan roh. Jadi tidak ada yang namanya evolusi dari daging lalu berubah jadi roh. Nggak bisa.
kecuali dari intervensi atau dari Tuhan sendiri yang dari surga turun melakukan itu. Dan inilah yang harus kita mengerti, kelahiran baru itu terjadi. Nah, orang-orang tidak akan pernah tahu kapan kita lahir baru. Tetapi orang-orang akan menangkap pada saat kita hidup baru. Dulunya dia suka mencuri, lalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tinggalkan dosa itu, maka dia berjalan seperti ini. Dia ngomong jujur, walaupun itu mungkin menyakitkan. Gitu ya. Beda. Dulunya dia pemabok, setelah percaya Tuhan Yesus, sekarang dia tidak pemabok. Begitu ya. Dulu seorang suami suka memukul daripada istri, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sekarang bukan memukul, tetapi merangkul, disayang. Beda nggak? Memukul dengan merangkul. Beda. Inilah yang harusnya saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian baru bisa disebut sebagai anak. Yaitu apa? Setelah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengakui anak Allah, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ayat yang sangat terkenal dan seringkali dikatakan berulang-ulang adalah ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata anak tunggal itu ditulis mono dan genes. Nah, gen lagi ya, generasi, gen. Ya, jadi kita bisa menangkap itu ya. Dan mono bukan stereo atau Dolby, berarti hanya satu-satunya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih dikasihi oleh Tuhan? Anaknya yang tunggal atau kita yang akhirnya diakui sebagai anak-anak berdasarkan daripada anak Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Allah Bapa begitu mengasihi seisi dunia, maka yang dikasihinya, yang tunggal, yang satu-satunya itu dia berikan kepada saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Berarti ini adalah berita yang mengejutkan. Allah mengasihi, mencintai, bahkan mau mati bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dia saja tidak menyayangkan anaknya. Karena apa? Dia mengasihi. Dia datang, tidak mau menghakimi kita. Tetapi kalau nanti saya dan Bapak Ibu terus-menerus mengeraskan hati, maka ayat berikutnya baru terjadi. Dia akan menghakimi. Seperti pengakuan iman rasuli kita, kan? Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus yang datang, mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Inilah yang harus kita ingatkan baik-baik. Nah, sekarang kalau kita tadinya bukan anak, lalu sekarang diakuin jadi anak, biasanya ada dua respon, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pasti kalau kita punya anak lebih dari satu, kita akan bisa lebih mengerti, ya. Jadi kalau satu orang tua punya dua anak lelaki. Nah, yang sulung ini dia tidak perlu lakukan apa-apa dan dia menjadi pusat perhatian daripada keluarga karena dia anak yang pertama, ya. Diperhatikan segala sesuatu, ya, keperluannya diperhatikan, lalu juga pada waktu diberikan sekolah juga diberikan sekolah yang terbaik pada saat itu. Dan pada waktu itu dia tumbuh kembang dan remaja, pemuda, lalu apa? Dia punya SIM, dapat mobil nggak? Dapat mobil. Tidak ada kendaraan di rumahnya yang tidak bisa dia pakai. Karena apa? Dia adalah anak. Betul? Betul. Ya. Jadi semua hak, semua dia dapatkan. Dan dia tidak perlu melakukan kewajiban. Karena apa? Memang dia sebagai anak.
Dan dia bisa melakukan hal, bahkan masalah keuangan, segala sesuatu. Tetapi orang tuanya gimana? Orang tuanya akan selalu fokus kepada anak, pikirkan tentang anak, bahkan rela berkorban untuk anak, bukan? Nah, di dalam hal itu tidak ada yang dia tidak berikan untuk anak tersebut. Setelah anak itu besar, perlu nggak dia membalas cinta kasih cinta daripada orang tua? Nggak perlu, bukan? Karena apa? Memang itu sudah menjadi kewajiban saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk perhatikan anak. Dan kalau dia berbalik kepada kita, dia respon, itu namanya bonus, begitu ya. Jadi kita tidak bisa berharap. Tetapi tidak perlu kita hitung-hitungan. Kamu harus balas budi ya, kamu utang budi loh sama saya, begitu ya. Nah itu kita perhatikan anak yang pertama. Dan ada satu anak lagi daripada keluarga tersebut. Nah pada waktu adik daripada anak yang sulung ini, dia pada waktu juga ada di tengah-tengah keluarga tersebut, diperhatikan sedemikian rupa, lalu dia melakukan apa juga yang menjadi hak dan kewajiban daripada anak tersebut. Tetapi pada waktu dia makin besar, dia punya respon yang berbeda dengan yang sulung. Karena apa? Dia ingat dan dia tetap tahu diri bahwa saya tidak akan bisa sampai saat ini kalau tidak ada orang tua yang melahirkan saya, kalau tidak ada orang tua yang membesarkan saya, memberikan saya makan, memberikan saya pendidikan yang luar biasa, sampai akhirnya anak ini menikah. Nah, pada waktu menikah, apakah dia juga sama seperti kakaknya? Oh, ternyata tidak. Karena apa? Dia masih ingin punya relasi sebagai anak terhadap orang tua. Jadi dia selalu cari cara bagaimana relasi hubungan daripada anak dan orang tua itu masih terjalin. Atau bahasa kita silaturahminya. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti datang. Begitu ya. Dia datang kepada orang tuanya. Cari setiap kesempatan momen untuk menyatakan terima kasihnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kalau di dalam bimbingan pranikah, saya selalu ingatkan kepada calon pengantin. Kalian dulu kalau lagi kecil keluar iler nggak? Ya, keluar lah Pak. Oke. Nanti kalau sudah menikah, bagaimana? Siapa yang bersihkan iler kamu dulu? Orang tua. Nah, sekarang saya lihat di tempat restoran ada yang namanya Sizzler. Oh ya, pernah nggak kalian ajak orang tua kalian menikmati? Oh, biasanya dalam bimbingan pernikahan mereka kaget. Karena mereka seringkali gini, itu udah kewajiban orang tua. Betul. Tidak perlu ini lagi diperdebatkan. Pasti itu adalah suatu kewajiban daripada orang tua memperhatikan anak. Tetapi sekarang anak tinggal responnya, mau nggak tahu dan berterima kasih setiap hal yang terjadi. Dan bukan hanya itu saja loh, tetapi juga relasi persekutuan sebagai anak dan orang tua tidak bisa lepas begitu saja, tetapi terus menerus. Bahkan biasanya nanti akan menjadi sahabat. Kita bisa diskusi dengan orang tua kita bisa ngobrol dan orang tua kita juga tidak perlakukan kita sebagai anak yang musuh ini loh gitu-gitu. Tidak, tetapi dilakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bukan hanya sampai situ aja. Akhirnya, pada waktu seluruh isi dunia ditanggung, segala salah, dosa, dan pelanggaran itu tertanggung kepada Dia. Dan Dia disitulah saat-saatnya terpisah daripada Bapa yang Dia kasihi.
Oh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan kita pagi-pagi benar dia berdoa kepada Tuhan, kan? Dia terus menjaga intim relasinya kepada Bapa yang di surga. Bahkan di ayat yang lain ditulis, semalam-malaman dia berdoa. Bahkan di titik yang paling penting kritis, yaitu di Taman Getsemani, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa yang di surga. Itu dia bisa tanggung itu semua sampai satu titik, yaitu dia harus terpisah sementara. Tetapi itu merupakan penyiksaan yang paling tersiksa, karena dia sampai bilang, tidak lagi menyebut Bapa, tapi dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan kita, Yesus Kristus yang terentang itu, dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, tahukah bahwa Allah, Bapa yang di surga, dia ingin memeluk, tetapi dia tahu seluruh dosa umat manusia tertangguh di atas, sampai-sampai Allah Bapa dia memalingkan mukanya, tidak lagi mau melihat anaknya. Maka anaknya merasa tertinggal dan sendirian, maka dia menangis, Anakku, anakku, mengapa kau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, betapa seriusnya dosa itu, bukan? Dan itu ditanggung oleh Tuhan kita. Maka orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, masihkah kita mau menyakiti hati daripada Tuhan kita? Ini menjadi evaluasi bagi saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Allah kita merelakan anaknya yang tunggal bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan kita yang datang kepada Tuhan kita diangkat menjadi anak. Lalu pertanyaannya gini, kita sama orang tua hutang apa? Hutang budi. Kalau dengan Tuhan kita Yesus hutang apa? Hutang nyawa. Karena upah manusia, upah dosa ialah maut. Harusnya kita mati dan terpisah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita. Dia mau kita punya relasi yang erat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya, selalu begitu. Saya seperti anak yang sulung, nuntut terus bahwa ini adalah haknya saya dan meminta kewajiban daripada orang tua. Atau sekarang kita tahu kita sudah diakui sebagai anak. Lalu bagaimana responnya saya? Menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan? Atau kita masih tetap mau menyakiti Tuhan terus-menerus? Dengan kasih, saya minta Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di masa-masa ini, masa-masa pandemi, seringkali bukan membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Kita menghabiskan waktu kita untuk hobi kita, bukan? Menghabiskan uang kita untuk belanja sana-sini. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa di masa-masa saat yang susah seperti ini, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan, erat dan melekat kepada Tuhan. Mari pertanyakan, gadget kita pakai buat apa? Seringkali gadget kita pakai buat nonton, bukannya tidak boleh-boleh. Tetapi waktu kita membina relasi dengan Tuhan, berapa yang kita sediakan? Berapa yang kita habiskan uang kita untuk beli segala sesuatu? Atau lebih baik kita beli buku-buku rohani,
di masa-masa yang sekarang WFA, work from home, dan kita mungkin tidak bisa kemana-mana, mari kita baca buku-buku yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang daripada sekitar kita yang mereka juga kehilangan arah. Tetapi saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bukankah sudah mendapat arahan daripada Tuhan? Dan kita bisa berbagi kepada orang-orang yang sedang gelisah, tidak tahu arah kemana. Maka nanti saya sebagai hamba Tuhan rindu kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan yang lain yang di luar sana, semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada tanggal 30 Mei ini ya Tuhan. Biarlah hati kami bukan hanya membaca, tetapi hati kami menyimpannya dalam hati, mengontrol di dalam pikiran kami, maka nanti kami akan praktekkan sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang di sekitar kami akan mendapatkan dampak daripada kami yang percaya kepada Tuhan. Dan sama-sama nanti kami akan menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami undang berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa syafaat nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman-Mu yang menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah Sang Pencipta, dan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau berkenan mengutus satu-satunya anak yang Engkau kasihi, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari belenggu dan ikatan dosa. Dan hingga saat ini, Engkau terus menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bahkan menjadikan kami anak-anak Allah, sehingga kami mampu menyebut Tuhan Allah sebagai Bapa. Ya Bapa, hingga saat ini kehidupan kami masih terancam oleh virus COVID-19. Keberadaan virus yang terus saja bermutasi ini menyebabkan pandemi ini belum juga berakhir. Sebagai umat Tuhan dan anak-anak Allah, kami mau menjadi teladan dan memberikan contoh dengan tetap memakai masker, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta menjaga jarak. Kami juga terus berdoa dengan tak henti-hentinya untuk segala proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang tengah berusaha menangani dan mengatasi pandemi ini. Juga proses pemberian vaksin
yang telah dan sedang dilakukan, kami berharap agar dapat menolong dan membantu menghentikan pandemi ini. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang sedang berjuang untuk gugus tugas COVID-19, para dokter, perawat, dan petugas medis. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, kepengurusan Badan Pelayanan GKI Tegal periode 2019 hingga 2021 telah usai. Hingga saat ini kami terus mengusahakan dan mengupayakan menyusun para pengurus baru untuk periode di tahun 2021 hingga 2023. Kiranya Tuhan mengetuk dan menyentuh hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menyediakan diri dalam melayani Tuhan di GKI Tegal sebagai pengurus badan pelayanan atau komisi-komisi. Pakailah kami ya Tuhan. Tuhan, minggu depan kami akan memulai melakukan peribadatan secara on-site, sekaligus pelantikan pengurus baru. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kebaktian on-site ini dapat berjalan dengan baik dan tidak membuat kami takut dan cemas. Oleh karenanya, kami memohon penyertaan Tuhan untuk menolong, memampukan, dan menyertai segala persiapan yang boleh dilakukan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan gedung sekolah PAUD Elkana yang saat ini sedang dan terus berjalan. Kami memohon agar Engkau memberkati panitia pembangunan, menyertai setiap rencana dan mencukupkan setiap anggaran yang dibutuhkan. Kami sungguh bersyukur untuk bangunan yang sudah nampak berdiri. Namun kami masih membutuhkan banyak hal, sehingga sekolah PAUD Elkana ini siap untuk dibuka. Kiranya Tuhan terus menolong. Kami juga mau berdoa untuk pendeta kami, untuk pendeta Priscilla Agustina dan keluarga, serta pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka agar tetap sehat dan terus dimampukan untuk bersama-sama melayani Tuhan di GKI Tegal dan menjadi saluran berkat untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang mengalami lemah tubuh, yang saat ini mungkin saja sedang kami sebutkan dalam doa-doa kami pribadi. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga memiliki pergumulan masing-masing yang sedang kami hadapi, yang sedang kami doakan dalam doa-doa kami pribadi. Namun kami mau menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu, sebesar dan seberat apapun pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya jika Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi dan mengatasinya. Inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, sampul aksi puasa, sampul Thanksgiving Day,
dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 0476399 Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OPPO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA di 362 2123 123 atas nama Laura atau Duyanti. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Markus 12 ayat 33. Tuhan sangat layak menerima pemberian yang terbaik dari anak-anak-Nya. Ketika kita memberikan dengan sungguh hati untuk mengungkapkan besarnya kasih kita kepadanya, kita seharusnya juga memberikan apa yang terbaik dari kita. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang bukan saja telah menciptakan kita, tetapi juga melindungi, menyertai, dan mengasihi kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, serta berkat yang tak pernah berkesudahan hingga saat ini. Sebagian dari berkat-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Berilah roh hikmat kepada para majelis untuk mengelolanya dengan baik. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah. Mampukan kami untuk merefleksikan hidup sesuai dengan identitas sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini. Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sekarang, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.